Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 IPOS akan mempresentasikan tugas besar desain thinking. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota lain, ada Mutiara Lutmina, Atala Kodri, Viviani Jumanula Nila, saya sendiri, Rizky Ferdinando, Puji Ningsiana, Muhammad Rafi Firdaus. Yang pertama adalah desain challenge yang mengkoordinasikan operasional Telucar. Di sini tujuannya adalah pengguna dapat menggunakan fasilitas Telucar dengan nyaman serta mendapat pengetahuan root tersedia Telucar karena pada saat ini yang ingin menggunakan Telucar tidak tahu kapan dan di mana Telucar berada tersedianya, dan sekarang Telucar pun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kriteria keberhasilan kami yaitu memperbanyak Telucar dengan fasilitas nyaman seperti tersedianya handle hand dan memasang tirai anti air, dan memperjelas informasi seputar Telucar seperti rute khusus Telucar. Batasannya, pada bagian batasan perlu melapor ke pihak yang berkaitan dengan Telucar, memerlukan dana yang banyak jika ingin memperbanyak Telucar dengan fasilitas nyaman, serta membutuhkan keahlian untuk mendesain Telucar dengan baik. Selanjutnya ada advertise, yaitu hal yang diketahui, kapasitas penumpang yang terbatas, fasilitas mobil terbatas, rute perjalanan Telucar, call center Telucar, tidak ada halte khusus Telucar, tidak ada hotline route pada Telucar, tidak ada nomor atau warna Telucar untuk menandai rute yang dilewati, tidak tersedianya di hari Sabtu, tidak ada rute khusus Telemedika, waktu kedatangan random atau tidak sesuai dengan jadwal kuliah. Terus hal yang tidak diketahui namun penting diketahui yaitu jadwal keberangkatan Telucar dari POL, jumlah kapasitas penumpang, jumlah kendaraan yang telah dimiliki di kampus, estimasi waktu sampai ke tujuan, waktu tunggu di setiap POL, shift pengemudi Telucar, kondisi dari setiap Telucar yang sudah ada, kesediaan para mahasiswa untuk menggunakan Telucar. Dan sumber informasinya yaitu pengemudi Telucar, mahasiswa, dosen, dan pihak kampus Telkom. Kami menggunakan guided tour untuk mengenal situasi masalah yang dihadapi oleh pengguna dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa sumber. Narasumber yang pertama adalah driver dari TUC yang bernama Reza Wijaya. Beliau adalah driver TUC tetap di Telkom University. Beliau memiliki jadwal operasi dari hari Senin hingga hari Jumat. Beliau bercerita bahwa sejauh ini pengalaman sebagai driver TUC itu menyenangkan karena resikonya kecil dibandingkan dengan sebelumnya beliau menjadi supir taksi. Seiring berjalannya waktu saat bertugas, beliau menemukan beberapa masalah yang muncul seperti adanya overload atau kelebihan penumpang karena kapasitas dari TUC ini sangat terbatas. Lalu masalah selanjutnya adalah sering adanya permintaan penjemputan oleh pihak kampus yang menjadikan beliau merasa serba salah karena beliau mengatakan bahwa pada dasarnya tugas beliau adalah melayani mahasiswa. Beliau menambahkan bahwa kekurangan driver ini membuat beliau sering kewalahan karena banyaknya mahasiswa yang ingin menggunakan TUC. Lalu narasumber yang kedua adalah Kepala Pool Kendaraan Logistik yang bernama Yuni Sugiantara. Beliau bercerita bahwa Telkom sudah memiliki 4 kendaraan TUC dengan kapasitas 12 penumpang. TUC memiliki 3 rute, yaitu dari TUCH ke Fakultas Teknik, FIT ke TWLT, Parkir Alor ke TWLT, dan memiliki 3 shuttle juga, yaitu di Fakultas Teknik, Parkir Alor, dan di depan gedung FIT. Lalu jadwal dari TUC ini beroperasi selama 15 menit per rutenya, dan TUC ini fleksibel. Beliau mengatakan bahwa banyak progres yang sedang dilakukan pihak logistik terkait penambahan unit TUC yang berbasis listrik, pengerjaan shuttle yang lebih banyak daripada sebelumnya, dan beliau menambahkan bahwa terkait dengan kurangnya penyampaian informasi dalam jadwal operasional TUC bukan ranah dari logistik yang hanya mengurusi sarana dan prasarana. Selanjutnya narasumber ketiga adalah mahasiswa Telkom jurusan Teknik Fisika angkatan 2020. Terkait dengan TUC, dia mengatakan bahwa sudah beberapa kali dia naik TUC. Dia bercerita terkait TUC yang sering overload dan dia harus menunggu untuk kedatangan TUC selanjutnya. Dia menyatakan bahwa kekurangan TUC ini apalagi saat hujan. TUC ini tidak memiliki jendela dan pintu menyebabkan TUC ini tidak beroperasi saat hujan. Ditambah jika saat hujan, pool untuk menunggu TUC ini sangat tidak layak sebagai tempat menunggu kedatangan TUC karena tidak adanya atap dan tempat duduk. Beliau menambahkan juga bahwa saat hari Sabtu dia sering kali memiliki aktivitas di kampus seperti praktikum dan dia membutuhkan TUC untuk pergi ke tempat
tepat tujuannya. Akan tetapi TUC itu tidak beroperasi dari Sabtu. Nah, selanjutnya ada card sorting. Yang pertama di sini ada mantan dari driver TUC yakni Pak Heri. Ia memprioritaskan pertama pada poin 11, yakni menyediakan TUC khusus tamu agar tidak mengganggu jadwal operasional mahasiswa. Karena sering terjadi miskom saat driver diminta untuk mengantarkan tamu padahal sedang berpiket untuk mengantarkan mahasiswa. Selanjutnya pada poin keempat, yakni memperbanyak TUC minimal tersedia 3 TUC di setiap rute. Banyak mahasiswa yang tidak kebagian TUC karena jumlah TUC dan driver yang khususnya masih terbatas. Dan pilihan ketiga dari Pak Heri yakni adanya poin ke-6, yakni terdapat halte di setiap pool shelter TUC dan informasi mengenai rute dan waktu keberangkatan di mading halte. Dan dari di 11 card sorting tersebut, Pak Heri tidak terlalu memprioritaskan poin-poin pada nomor 10 dan 1, yakni pemberian warna pada TUC dan adanya jalur khusus TUC ke Telkom Medica. Karena tidak terlalu penting karena sudah ada tulisan rute di papan bagian kaca depan TUC dan sudah ada rute yang melewati Telkom Medica. Walaupun baru seminggu sekali beroperasi dan sudah ada juga ambulan di setiap fakultasnya. Oh, selanjutnya ini dari Cynthia Dewi, mahasiswa administrasi bisnis angkatan 2020. Menurut dia, poin utama ada pada poin keempat, yakni memperbanyak TUC minimal tersedia 3 TUC di setiap rute. Karena tidak ada pergantian rute, misalnya mau berangkat kuliah tapi tidak tersedia cuma buat jalur kepulangan. Nah, selanjutnya ada poin ke-6, yakni terdapat halte di setiap pool di shelter TUC dan informasi mengenai rute dan waktu keberangkatan di mading halte. Menurutnya, ini cukup penting karena agar tahu jadwal keberangkatan sehingga dapat memperkirakan harus pukul berapa sudah tiba di halte. Dan pilihan ketiga dari Cynthia Dewi yakni ada pada poin ke-11 yakni menyediakan TUC khusus tamu agar tidak mengganggu jadwal operasional untuk mahasiswa. Nah, dari 11 card sorting itu, Cynthia tidak terlalu memprioritaskan poin-poin pada nomor ke-12 dan 1, yakni pemasangan tirai anti air di seluruh pintu TUC agar tetap beroperasi walaupun sedang hujan, dan adanya jalur khusus TUC ke Telkom Medica. Karena ia belum pernah merasakan TUC pas hujan, jadi belum merasakan efeknya. Dan juga dari pihak Telkom Medica sudah mempersiapkan ambulan, jadi jika kalau dibutuhkan langsung datang dengan cepat dan tidak langsung harus memerlukan TUC secepat itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang FWD diagram. Yang pertama adalah desain. FWD desain sendiri membahas tentang konfigurasi tempat duduk DUC, kurangnya tempat duduk di DUC, serta kebiasaan mahasiswi yang lebih suka duduk di dekat temannya dibandingkan di sebelah supir. Yang kedua ada sistem. Sistem ini isinya tentang tidak adanya pembaruan data atau informasi mengenai pendaftaran DUC, tidak adanya kejelasan mengenai berapa waktu tunggu sebelum DUC berangkat, serta sering terjadi miskomunikasi saat driver diminta untuk mengantarkan tamu padahal sudah tiket mengantarkan mahasiswa. Yang ketiga ada kuantitas. Kuantitas ini membahas tentang jumlah driver dan TUC yang masih terbatas, serta kurangnya TUC saat terjadi hujan, sehingga mahasiswa lama menunggu. Yang keempat ada pool dan hotel. Pool dan hotel ini maksudnya ada beberapa hal seperti kurangnya tempat yang ketika dipakai sebagai tersedia TUC. Dan yang kedua tidak ada tempat yang nyaman untuk penumpang TUC. Yang kelima ada fasilitas. Fasilitas ini isinya tentang mahasiswa suka terkena hujan saat menggunakan TUC di saat musim hujan. Yang kedua, tidak semua mahasiswa mengingat atau bahkan mengetahui rute TUC, serta tidak ada opsi selain duduk di kursi pada saat menggunakan TUC. Yang keenam dan terakhir, kegiatan operasional. Kegiatan operasional isinya tentang kurangnya rute yang ada, sehingga tidak semua mahasiswa bisa memakai fasilitas TUC. Terus terjadinya bentrok ketika mahasiswa memakai fasilitas TUC, namun ternyata TUC sering dipakai oleh tamu. Dan terakhir, betapa TUC yang dipakai di hari Sabtu, padahal mahasiswa yang berkuliah ataupun praktikum. Lalu di slide selanjutnya ada insight. Beberapa insight yang sudah kami temukan yaitu mahasiswa memerlukan informasi mengenai jadwal operasional. Yang kedua, mahasiswa memerlukan tambahan kapasitas kursi TUC karena sering overload. Yang ketiga, logistik hanya menyediakan alat transportasi saja, sehingga penyaluran informasi bukan yang untuk logistik. Yang keempat, logistik memerlukan media khusus untuk menganalisasikan informasi seputar TUC yang mudah mahasiswa dalam mengakses segala informasi tentang TUC dan menggunakannya. Yang kelima, sering terjadinya permintaan antar jemput di luar nilai ini mahasiswa, sehingga driver mau tidak mau harus memenuhi hal tersebut.
hal, pihak logistik mengharuskan utamakan mahasiswa terlebih dahulu. Dan yang keenam, driver sangat memerlukan penambahan driver TUC agar mendapat jadwal gantian shift. Dan yang terakhir, perlu adanya perubahan bentuk TUC untuk mengonfirmasi kebutuhan mahasiswa. Lalu berikutnya ada user persona. Kita mewawancarai logistik, yaitu Bapak Yuni Sugiantara selaku Kepala Pool Kendaraan. Goals dan need-nya menyediakan TUC untuk membantu mengantarkan mahasiswa, melengkapi fasilitas TUC sehingga dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa, lalu membuat halte TUC sehingga mahasiswa dapat menunggu di halte. Job to bidannya mengatur dan mengelola TUC, menyediakan tempat TUC untuk mengantar mahasiswa, mengatur jadwal peroperasionalan TUC. Kecemasan beliau itu biaya perawatan yang tinggi, solusinya beliau harus menyesuaikan anggaran yang sesuai dengan porsinya. Terus perasaannya beliau harus lebih waspada terhadap anggaran, membagi anggaran sesuai dengan porsinya. Lalu ada keluhan dari mahasiswa untuk menambah TUC. Solusinya memperbanyak TUC untuk mengantar mahasiswa. Mau bagaimanapun beliau tidak enak hati tapi harus tetap melayani mahasiswa. Lalu ada kecemasan belum terdapat TUC khusus tamu. Solusinya beliau sedang proses penambahan TUC untuk khusus tamu yaitu mobil listrik. Lalu berikutnya kita mewawancarai mahasiswa yang bernama Anggi. Goals dan need-nya mendapatkan alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, terus mengetahui jadwal peroperasionalan TUC, job to bidannya menunggu TUC dengan sabar, dan mencari tahu jadwal dan rute TUC. Kecemasan Anggi itu takut terlambat masuk kelas, jadi sehingga dia harus menunggu TUC lebih awal atau lari ke kelas. Rasanya agak kesal ya menunggu karena terlalu lama gitu. Terus ada kehujanan saat menunggu TUC, jadi dia harus membawa payung. Tapi terkadang membawa payung itu menurut dia ribet atau nggak lupa gitu. Terus tidak kebagian tempat duduk karena overload, jadi sehingga dia harus menunggu TUC selanjutnya gitu solusinya. Tapi karena itu dia juga tetap kesal ya karena menunggu terlalu lama. Lalu tidak adanya TUC di hari Sabtu sehingga mahasiswa harus berjalan ke kelas dan itu jaraknya cukup jauh. Jadi solusinya bagaimanapun mahasiswa harus membawa kendaraan pribadi. Tapi tidak semua mahasiswa membawa kendaraan pribadi. User persona selanjutnya yaitu dari driver Telukar. Narasumber kami yaitu Bapak Reza Wijaya di logistik sebagai driver Telukar. Pastinya sebagai driver Telukar atau driver tuk-tuk, beliau memiliki tujuan dan juga keinginan, serta langkah apa yang telah beliau ambil untuk memenuhi tujuan dan keinginan tersebut. Yang pertama yaitu, beliau ingin menciptakan transportasi yang aman dan nyaman untuk mahasiswa, sehingga langkah yang telah beliau ambil yaitu rutin menjaga dan merawat Telukar, serta memastikan Telukar tidak overload agar lancar dan aman dalam berkendara. Lalu keinginan beliau yaitu adanya pembuatan shift dari Telukar sehingga jika terdapat permintaan di luar mengantarkan mahasiswa, ada driver lain yang akan menggantikannya. Namun untuk mencapai keinginan tersebut, beliau tetap memenuhi permintaan antar jemput warga Telkom University. Dalam menjalankan tugasnya, beliau pasti menghadapi kecemasan dan juga kekhawatiran terkait operasional dari Telukar ini. Kekhawatiran beliau yang pertama yaitu beliau khawatir kapasitas overload dikarenakan akan membahayakan keselamatan penumpang. Sehingga beliau menolak mahasiswa yang ingin menaiki Telukar ketika penumpangnya sudah overload. Namun, perasaan beliau setelah menolak mahasiswa tersebut, beliau merasa lebih berhati-hati dalam berkendara. Kecemasan beliau berikutnya itu sering terjadinya kebentrokan jadwal pengantaran mahasiswa dengan permintaan khusus dari warga Telkom University. Sehingga mau tidak mau, driver menurunkan mahasiswa jika terdapat permintaan mendadak untuk mengantarkan tamu maupun staf Telkom University. Namun beliau merasa tidak enak hati melihat mahasiswa kecewa karena akan mengantarkan tamu. Kecemasan beliau yang ketiga yaitu beliau merasa kewalahan karena kurangnya driver. Karena satu Telukar hanya dioperasikan oleh satu driver.
Tapi beliau tetap bekerja berkeliling-keliling tanpa pergantian shift dari pukul 8 pagi hingga setengah 5 sore setiap hari Senin hingga Jumat. Maka dari itu beliau merasa kelelahan saat bertugas karena 5 hari full bekerja seharian. Kekhawatiran terakhir yang beliau hadapi yaitu ketika terjadinya hujan. Hujan dapat mengganggu operasional dari Telukar. Khawatir jalanannya licin atau mogok di tengah jalan, sehingga yang bisa beliau lakukan adalah memberhentikan operasional jika terjadinya hujan. Namun beliau merasakan iba jika melihat mahasiswa yang kehujanan saat berlari ke kelas. Dari masalah yang kami angkat, kami dapat simpulkan bagaimana cara kita untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kita harus mengetahui dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita mengkoordinasi antara mahasiswa, logistik, dan juga supir dari Telukar. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara menyosialisasikan informasi terkait operasional Telukar yang saat ini belum ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kelompok EVOS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.